Cinta adalah teka-teki tanpa jawaban yang hanya bisa kita rasakan. Mencintai seseorang merupakan kebahagiaan tersendiri, meskipun ia bukan milik kita. Pada saatnya nanti, kamu akan mengerti semuanya. Saya buatkan sosis Solo ini masih coba. Enak apa enggak? Pastinya enak, no? Makasih ya, Yu. Iya, iya. Saya ambil belanjaan dulu, Mas. Iya. Udah datang. Yu. Kesel, kena. Panas banget ya, Yu. Tolong, Yu. Ya. Loh, Pak Dit. Bu, jangan ngerokok lagi. Sini. Tiap malam udah batuk terus masih nekat ngerokok. Sopo sing ngerokok, wong Pakde cuma ngetes korek. Tes korek. Ini pokoknya yang terakhir loh, Pak Dit. Iya, Pakde janji. Kalau ada kamu, Pakde nggak ngerokok. Kalau nggak ada kamu ya ngetes korek lagi. Guyon terus. Kamu dari mana toh? Tadi dari pasar gede. Hai. Beli beras kencur sama jeruk nipis. Nah, Pak D minta ke Wati. Gak usah pakai pemanis gula. Cukup madu aja. Itu tuh minuman sehat buat bayi sepuh. Sopo sing sepuh. Itu resep buat daftar penginapan juga loh. Nanti dibarengin sama jamuan, sama jajanan tradisional. Yes. Di sini kan mulai banyak hotel baru yang lebih modern. Lapangan parkir gede, ada kolam renang, ada wifi, lebih modern dari hotel kita. Mbok ya kamu sebagai lulusan perhotelan internasional Singapura, ada ide apa untuk hotel ini? Kalau menurut aku ya Pak D, aku malah pengen tempat ini apa adanya seperti butik hotel. Tapi ya memang harus ada tambahan kamar. Detail-detailnya, makanannya. Sama ini Pak D, aku pengen ada marketing di media sosial. Di Singapura, daerah lama kayak Laweyan ini malah rame. Gak perlu ditambahin apa-apa, cukup dipercantik aja. Ya pasti setuju aja. Bagaimanapun juga kan tempat ini kan peninggalan ibumu. Warisan dari ibumu. Terus kita jaga baik-baik. Pak D jadi melo gitu. Apa sih melo-melo? Gak ngerti aku. Mending kamu coba. Apa-apa? Tadi Parni nyoba resep baru. Ya, Oke. coba nanti kamu bilang apa rasanya. Coba-coba. Enak. Tempat ini dulu dibangun ya, Yas, sebagai hadiah pernikahan mereka. Jadi ya memang bukan cuma sekedar keindahan, tapi juga lambang kecintaan pada seseorang. Dibikin dengan hati, dengan emosi.
Piye. Mau kayak piye demo? Itu gudang. Kita bisa jadikan 3 kamar. Pripun Pak De? Ya Pak De setuju aja. Pak De manut sebagai lulusan. Sewu. Pak, tamunya mau ngobrol sebentar katanya. Kenapa tuh? Gak tahu. Pak, Yas. Kita lanjutin nanti malam. Ya, Pak De kerja sih. Terima kasih loh Pak Darto. Sama-sama. Sudah diajak kulineran malam ini. Jangan bosan. Ya, Selamat istirahat, Pak. terima kasih. Sugeng dalu. Yas, Ya Pak De. ini Pak De bawakan sesuatu. Apa itu? Pak De habis nganterin Pak Huta dulu wisata kuliner. Itu namanya sate kere dari Sriwedari. Maknyus. Gagal diet lagi aku gara-gara Pak De ini bisa-bisa. Ya ndak no, wong itu ndak ada lontongnya. Ayo coba. Setahun loh Pak De batuk-batuk ini terus. Nggak mau diperiksa dokter Hengki. Pak De udah beli obat di apotek. Lumayan buat ngurangin rasa sakit kok. Jangan ambil obat sembarangan dulu Pak De. Paling penting tuh periksa dulu ke dokter. Nanti baru dikasih resep. Menurut aku ya Pak De. Iya. Yas. Ya Pak De. Bapak mau pulang. Bapak. Mas Hardiman. Yas. Sepertinya bapakmu sudah tidak ingat apa-apa lagi. Mendiang ibumu dulu pernah bilang, bagaimanapun kamu harus menjaga hubungan dengan bapakmu. Jangan salah paham dengan Pak D. Pak D kan cuma meneruskan apa yang sudah diomongkan mendiang ibumu. Bagaimanapun, kamu harus tetap menjaga hubungan baik, memaafkan bapakmu meskipun kamu juga sudah. Aku nggak bisa Pak De. Dia itu tiba-tiba pergi tanpa pamit, ninggalin aku sama ibu tanpa alasan jelas. Bertahun-tahun aku nunggu. Dari kangen, benci,
sampai mati rasa. Aku yang tahu gimana rasanya ibu tetap mempertahankan cinta dan pengharapan sama suaminya. Dan tetap membelanya di depan semua orang yang dikenalnya. Aku sayang banget sama ibu. Sampai-sampai gak tega lihat ibu ditelantarkan sama bapak. Ibu itu perempuan yang kelewat baik. Bapak pergi aja, masih dicari-cari. Ke kantor polisi, ke orang pintar, nyusuri jalanan. Terus tiba-tiba dia pulang sekarang. Buat apa dia pulang? Kenapa nggak mati aja? Biar aku nggak pernah berpikir lagi kalau dia masih ada. Itu Yuparni bikin bubur sumsum sama susu hangat. Buat Mas Hardiman minum supaya badannya enakan. Biar seger. Suica mana? Lah, kok malah nanyain ibu, Thomas? Duh, jangan-jangan Bapak bisa lihat arwah ibu di sini. Yo. Sewu. Ya Mas, enak ini, masih hangat. Suica mana?
Mbak Sita. Kowe. 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 Mbak, di sini tempat wisata yang bagus di mana ya? Iya, Pak. Banyak nyari apa? Yang antik, Mbak. Estetik juga. Oh, ada keraton sama pasar Triwindo itu bagus-bagus. Oh ya udah kalau gitu kita ke sana dulu ya, Mbak. Ini, Pak. Tak bersihin kamarnya dulu ya. Oh iya, siap. Makasih, Mbak. Mari. Monggo, monggo. Ya, Pak Di. Aku dengar dari luar. Bapakmu kok kayaknya muntah-muntah. Ayo, kamu gak nengok. Dek. Mas Hadi saya kroy aja ya. Supaya badannya rada enakan. Dik, Oke. apa kamu ambil minyak tawon? Ah. Ya. Oke. Coba. Kamu masuk sana, Yas. Tengok bapakmu. Yas. Aku tahu kamu marah sama bapakmu. Aku juga tahu kamu mau mengubur dalam-dalam semua kenangan kamu dan bapakmu. Tidak usah bicara soal kekecewaan. Manusiawi saja. Ini soal manusia yang sudah sepuh, rapuh, dan sakit. Anggap saja Pak Demo yang sedang sakit, atau ada orang lain sedang sakit di rumahmu. Masa kamu diamkan saja? Tidak tahu? Pak D cuma meneruskan omongan mendiang ibumu. Bagaimanapun juga dia bapakmu. Ya toh? Pak D telepon dokter Hengki dulu untuk periksa bapakmu. Ya, jadi Mas Hadi pulang kurang lebih 2 hari yang lalu, Dok. Dalam kondisi yang lemah, mungkin juga kurang asupan makan. Dan yang lebih sedih lagi, kayaknya dia ingat siapa-siapa lagi. Apa perlu kita bawa ke rumah sakit? Jangan dulu, ya. Mas Hardi itu kena sindrom penurunan daya ingat. Dia itu sama saya aja lupa loh, Tok. Tadi aku ajak bercanda, gak ada reaksinya sama sekali. Yas, kondisi psikologis bapakmu tidak benar. Ada gejala degradasi psikis. Tekanan darahnya juga rendah. Detak jantungnya tidak beraturan. Walaupun terlalu dini,
Mas Ardi ada gejala demensia Alzheimer. Memang banyak penyebabnya. Down syndrome, hipertensi, atau depresi yang berkepanjangan. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Dok. Apa? Nanti saya bantu ingatkan Yasmin supaya obat. Ya, jadi obatnya apa ini? Nggak usah macam-macam loh. Kayak dengan orang lain saja. Kenapa, Dok? Jangan. Kita ini kan sedulur toh. Saudara kok macam-macam begitu nggak usah. Ya, sami-sami ya. Pak Ade nggak mau sekalian periksa dokter Hengki. Periksa sekarang aja mumpung ada dokter Hengki di sini. Kamu itu sakit apa toh? Enggak apa-apa, Dok. Itu paling debu aja. Enggak apa-apa. Tiap malam batuk-batuk kayak gini, Dok. Yes. Ayo Pak Ade, periksa sekarang aja. Mumpung ada dokter Hengki. Pak Ade, kalau Pak Ade nggak mau periksa, aku nesu. Tuh, itu permintaan anak kesayanganmu loh toh. Dituruti. Ayo. Ya wes. Ya Yasmin yang minta aku harus nurut. Ya. Wih, apa toh? Suice belum pulang. Sewu.
Bapak kerja di hari yang ini. Marmendem ini, Pak. Kerja nggih? Ini ki tesih hangat lho, terus empuk. Monggo dicoba. Enak niki. Monggo. Kerja nggih. Kejuk kiri, kejuk kanan, serisik. Kebyok. Suijen joget. Tadi waktu kamu latihan nari, tadi kau ngeliat bapakmu ikut nari. Ya. Kamarmu ini udah kejual loh, Yas. Tak Jani tamunya mau masuk malam ini. Jadi kamu malam ini tidur di tempat bapakmu ya? Dibuka ya, Pak. Ditutup aja deh, Pak.
Seger. Hayas. Hayas. Ayas. Ayas. Ayas, ayas. 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 Ayas, ayas. Ayas. Ayas, ayas. 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 Bapak kepanasan, Pak. Mau dibukain aja. Ayah yang bukain. Teh, Pak ya. Ayas, ra sekolah. Mboten, Pak. Sakmenika minggu. Trei. Suice mana? Ibu tindak pasar gede. Katanya mau ada 2 keluarga dari Jakarta. Pasti ibu perginya agak lama. Nanti malam Bapak Dara mau dibikin apa? Mau sop, sayuran? Ayah yang buatin ya, Pak. Suice belum pulang. Mari Pak Darto, mari Mbak Yasmin. Tidak. Iya. Habis, Pak De. Oh, pusing habis. Ya, tamunya. Kok ya kamu bilang ya habis istilahmu itu loh. Kayak makan telepon aja. Masih ada 2 kamar. Cuma kayaknya kok minggu depan full. Pak De, Ya, kira-kira kita kapan mau ngasih tahu Bapak soal Ibu ya? Ayas, Ayas, ra sekolah. Boten, Pak. Prei.
Iya dok. Deh, maaf mengganggu waktunya. Mas Ben. Ini baskom yang satunya lagi mana mas? Yang mau dikasih. Iya mas, taruh kita yang nanti dikasih. Mainnya mungkin banyak yang gini. Bang, kasih sampai nol. Sisa kadang-kadang terusnya. Pak deh, tadi dokter yang kita telepon. Apa katanya? Katanya kita memang harus kasih tahu Bapak. Tapi yang bisa tiba-tiba. Nanti dokter yang kasih tahu kita. Ya. Bapakmu itu memang roh. Tokoh wayang orang yang terkenal zaman dulu siapa lagi kalau bukan bapakmu? Siapa yang bisa menggantikan tokoh Gatotkaca? Cuma bapakmu. Kalau Pak D, Pak D. Nah, ini foto-fotonya. kok tapi banyak yang rusak gini Pak D? Ya, mungkin Loh. Ti, kok Bapak dibawa ke sini? Bukan saya yang ngajak loh Mbak. Tadi Bapak jalan ke sini sendiri ya. Daripada ada apa-apa ya tak tuntun aja. Aduh. Ti, maaf. Itu motor tua Bapak. Yang udah lama nggak kepake. Sejak Bapak ninggalin. Yes. Yes. Kak Yasmin, maaf, saya tinggal ke belakang dulu ya Mas. Iya, iya. Saya Pak D. Maafin Yasmin soal yang tadi ya Pak D. Tiba-tiba keinget dulu.
muter-muter sama bapak ibu pakai motor tua itu. Terus bapak kan tiba-tiba pergi. Nggak tahu kemana. Ibu udah gak ada. Aku gak kuat, Mati. Nggak apa-apa. Wajar sekali. Wajar sekali kalau kemarahan itu masih ada. Nanti juga lama-lama hilang. Iya. Iya, Bre. Aku tahu Bapak emang sayang sama keluarga. Aku nemuin kok foto-fotonya di koper. Tapi kenapa Bapak tinggalin aku sama Ibu? Itu aku yang gak pernah paham sampai sekarang. Laki-laki yang sayang istri sama anaknya, tapi bisa ninggalin mereka. Tapi sambil ngebawa benda-benda simbol orang-orang kesayangannya. Terus Pak, dia tahu nggak? Kenapa Bapak ninggalin aku sama Ibu? Dulu, Ibu selalu bilang ke aku, kalau Bapak emang banyak penggemar perempuan yang jatuh cinta sama Bapak. Tapi apa bener Bapak pergi ninggalin aku sama Ibu gara-gara perempuan lain? Rasanya Bapak gak pernah berantem sama Ibu. Semuanya baik-baik aja. Ini Pak, awas kepalanya Pak. Kepalanya? Iya, awas hati-hati Pak. Hati-hati Mas Hardi. Hati-hati. Kita mau jalan-jalan Pak. Bapak mau kemana? Mau jemput Suice. Taruh Pak deh. Ya. Balik gampang ya Pak. Jauh. Ya, sugeng tidak. Bapak tahu nggak kita lagi di mana? Taman Balai Kambang Pak. Bapak inget nggak?
Betul. Kita kan pernah kesini, Pak. Waktu itu Bapak, Ibu, aku. Bapak pernah cerita tentang patung ini. Sini, Pak, duduk. Patung ini dibuat oleh Gusti Mangkunegara ke-7 atas dasar cintanya sama anak-anak perempuannya. Yang ini namanya Partina. Kalau yang di danau sebelah sana, Pak, ujung situ, ada saudaranya. Namanya Partini. Suice. Iya, ada ibu juga. Ibu bawain kita bekal makan siang, Pak. Pempek garit, empal. Enak ya, Pak. Kamu bolos sekolah. Iya, Pak. Bapak ingat ya? Aku sering kesini sama teman-teman aku. Cuma jelas. Tahu-tahu udah sore. Pulang-pulang dimarahin sama Bapak. Bapak bilang kayak gini, masa? Jam piro saiki? Ya ini nembe mulai. Mau piye? Gitu, Pak. Oh itu, Pak. Tulangan Budoyo. Dulu Bapak sama Ibu suka latihan di sana jadi wayang orang. Bapak mau lihat-lihat nggak ke dalam? Yuk. Itu, Pak. Itu kayak Bapak dulu sama Ibu. Bapak dulu jadi Gatot Kaca. Ibu jadi Pregiwo. Ibu Bapak itu pasangan legendaris pada zamannya loh. Bapak inget nggak? Dulu di sini ada tarian sesolo dalam rangka Torseni SMP. Aku yang waktu SMP 4, Pak. Tariannya Gambiong. Dulu Ibu yang ngajarin. Bapak pura-pura jadi juri. Suice. Iya, Ibu yang ngajar. Tapi Bapak yang terus bilang sama aku, Tisi yang benar, Sisi yang benar, kebiak-kebiak yang benar. Awas, Pak. Ya, lagi. Ya. Aku sampai mau nangis dulu. Gara-gara Bapak ngomongnya kayak marahin aku. Boten ya, Pak.
ilang ingkang memanise wadananira layu kumel kucem rahnyo maratane oh, oh. Oh, oh. Mbak, Bapak pemilik penginapan yang penari itu, siapa ya namanya? Pak Hardiman. Oh iya, Pak Hardiman. Iya, Pak Hardiman. Pripun? Waktu kita honeymoon di sini dulu, Iya. pernah ketemu Pak Hardiman. Oh, waktu honeymoon. Wah, sekarang honeymoon kedua dong. Pelan-pelan, Pak. Pelan. Loh, Pak. Kok duduk di sini? Nunggu switch. Terus bunti, Pak? Mangan. Tadi kan sudah saya antar ke kamar. Mangan. Udah lagi ya, Pak? Mangan. Kenapa ya, Mari? Anu, Mbak, Bapak itu ngersake dahar lagi. Padahal tadi kan sudah saya kirim ke kamar. Udah nggak apa-apa buat teh, Pak. Lapar ya, Pak? Tuh, Yuparni lagi siapin. Sabar ya, Pak. Apa meneh belanjane? Gendis, teh gula. Gula. Kopi, Kopi, nggih. sampo, odol, tusuk gigi. Tangan. Pak De, Akeh belanjane. Nggih kata kok entek kok. maaf aku kesiangan ya. Wah, enggak apa-apa. Tapi Pak De lihat Bapak nggak? Kok nggak ada di kamar ya? Masa, Mbak? Apa jalan-jalan sekitar penginapan? Enggak mungkin. Oh, regol depan itu kan dikunci sampai pagi. Lagian juga kan Iwati kan nyapu setiap pagi. Masa kamu udah lihat Bapak? Lihat nggak? Mboten. Oh, hah? Nggak mungkin. Bapak kan juga nggak pernah jalan-jalan sendirian.
Gudang. Oh iya, Gudang. kita cek gudang. Oh, hati-hati. Iki tipu. Bapak mau kemana toh? Ini masih pagi toh, Pak. Mau jemput Wija. Bapak mau jemput Ibu. Ya udah. Tapi Bapak siram dulu yuk. Sarapan dulu. Baru kita jalan-jalan. Pripun, Pak? Ya. Yuk, yuk. Ayo. Bapak ganteng ya. Pak, tapi ini bajunya udah gak layak pakai. Dibelikan baju baru ya? Atau mau dipanggilkan tukang jahit aja ya? Biar Bapak nggak usah kemana-mana. Tinggal beres baju barunya ya. Yes. Pak, dia gitu aja. Ada telepon penjahit ya? Gak usah, nanti Pak De aja yang panggil. Itu di Kepunto masih ada yang bisa dipanggil. Perlunya apa toh? Sekarang. Loh, kok dicopot lagi, Pak? Pakai dulu aja. Nanti tunggu tukang jahit. Baru dibenerin. Nih kalau zaman dulu, bapak yang pilih sendiri kainnya. Mau pakai yang linen, wol, atau sutra. Nuhun, Pak. Ini buat di rumah aja kok. Bapak udah nggak kemana-mana lagi. Sing penting nyaman. Oh ya, kalau gitu Mbak Yasmin yang pilih sendiri kainnya. Saya yang mengukur bapak dulu ya. Monggo bapak, silahkan berdiri. Pak, kita sama-sama milih ya. Nih. Nah, ini kayaknya bagus buat Bapak. Bapak suka? Pilih lagi ya. Nah, ini juga bagus, Pak. Bapak lapar ya? Kita mau makan besar hari ini, Pak. Sarapan sama-sama ya. Tapi Bapak siram dulu ya. Ayo, Pak. Semoga Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Amin. Sebelum potong tumpeng, kita nyanyiin buat Bapak dulu ya. Ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur
Kamu lagi lihat apa? Foto tadi. Maafin Pak Dias. Tadi Pak Di masuk kamar duluan. Rodo tidak enak badan. Ya nggak apa-apa Pak D. Sekarang udah enakan. Udah makan? Mau tak ambilin apa ya? Enggak usah lah. Nanti Pak D bisa ke dapur sendirian. Wong tadi udah sempat makan nasi tumpeng. Terus Pak D masuk ke kamar tidur lagi. Ya wes. Yang penting Pak D sehat. Udah bagus kan. Dari kemarin berhenti ngerokok. Kalau Pak D sakit, aku sedih bisa-bisa. Jangan dong. Kok kamu sedih? Wong ini cuma badan Pak D aja yang wis sepuh. Pak D, aku kok ngerasa Bapak udah tahu Ibu nggak ada ya? Tahu dari mana? Ya aku ngerasa aja sih Pak D. Memangnya dokter Hengki bilang apa? Ya sebenarnya apa yang kita lakukan sebagian ini ya saran dari dokter Hengki. Ya bahwa Bapak terhibur, bahagia. Kalau Bapak udah tenang, baru kita harus kasih tahu yang sebenarnya terjadi. Kapan kira-kira kamu mau cerita soal ibumu? Gak tahu Pak D. Aku kok rasanya nggak sanggup ngomong sendiri. Pak D harus ikutan juga. Iya. Pak D apa? 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 Gak jadi. Aku tak tidur duluan ya Pak D. Kalau ku di dalam kesedihan, kau datang untuk tenangkan kalbuku. Bapak kok di kamar nggak ada ya? Di kamar mandi? Nggak ada. Ruang makan? Nggak ada. Bobi? Nggak ada juga. Bahagia bila bersama, dengarlah hati ini berkata. Yasmin, Mbak. Aduh, ini loh, Parmin baru saja ngaku. Ternyata dia yang buka regol depan, terus buru-buru ke kamar mandi karena sak kebelet. Parmin. Kok kenapa gitu? Ya udah kita carinya. Namanya kebelet, Kaulah segalanya. Bapak kemana ya Pak D kira-kira? Kau yang pertama, kaulah yang ku cinta, kaulah yang sempurna, kaulah Pak D, stop, itu Bapak. Pak D. kaulah yang pertama. Bapak,
Bapak ngapain? Enggak, Vita. Pulang yuk, Pak. Pulang ya. Vita nggak pulang. Vita nggak pulang. Ayo, Pak. Vita nggak pulang. Ya, nanti, Pak. Ayo. Ayo. Vita. Oke, Pak. Bapak mau potong rambut? Mau dirapikan ya? Mau aku panggilin tukang cukur Pak Soleh Jedan? Ya, ya. Pak De, tadi Bapak ngajak sambil megangin rambut loh. Terus masa Bapak senyum-senyum pas aku tawari potong rambut? Bapakmu minta potong rambut. Ya, aku nggak tahu pastinya sih Pak De. Tapi kan Bapak rambutnya mau udah panjang. Pak De besok bisa cariin tukang cukur rambut gak? Bisa. Nanti Pak D carinya. Pak De sakit. Sampai sakit. Tidak ada sakit. Mungkin kecapean aja. Ya wes aku tak telepon dokter Hengki ya. Enggak apa. Tidak perlu. Obat dari dokter Hengki juga masih ada. Udah, nggak usah. Ya wes. Pak De istirahat aja. Gak usah cari tukang cukur. Biar aku aja yang cukur. Kayaknya aku bisa cukurin Bapak. Bapak jadi kayak Batman. Pakai sayap. Superman, Mbak. Ya Batman karo Superman podo ae. Nganggo spray. Neng tetap ganteng. Sip. Mulai ya, Pak. Ganteng deh, sampai mana enggak aku? Foto ini. Bapak itu emang gatut kocok tulen. Oh iya. Istilahnya zaman dulu itu bapakmu lelananing jagat. Apa Pak De?
Lelanan yang jagat itu laki-laki yang gagah, perkasa, cerdas, bijak. Pokoknya unggul dalam segala-galanya. Kami dulu bertiga sama-sama penari dari Langan Budoyo. Kami bertiga bersahabat. Tapi ya bapakmu lebih hebat. Dia itu ibaratnya Gatot Kaca. Penari gagahan. Sementara ibumu nari halusen. Dua-duanya bagaikan Gatot Kaca lan Pergiwati yang terkenal. Sementara Pak Demu cuma bolo dupa. Bolo dupa itu, kalau dalam cerita wayang, tokoh yang sekali muncul ke panggung, wis didepak, ditempelengi, wis orang teman-teman. Itu Pak Demu. Sampai akhirnya, bapak dan ibumu menikah. Mereka bahagia. Pak, dia cemburu nggak? Enggak. Sakit hati? Enggak. Buat apa sakit hati? Sakit hati itu sumber penyakit. Obatnya penyakitnya cuma bahagia. Kalau sakit, gak usah disembunyikan. Pak, dia ada waktu aku lahir. Ada. Ademu ada. Stop, udah Pak. Udah Pak. Udah, Pak. Pak deh. 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 Aneng donya mong sedelo mulane sira bisa urip kang nguripi tresno kang dayani migunani tumraping sesami. Hati tidak punya. Dulu ya, Pak. Oh, iya. Awas, Pak. Hati-hati. Nah, hati-hati. Awas. Nah, Hati ya, Pak. kita pergi lihat ibu ya, Pak. Monggo.
Ayo Pak. Awas hati-hati Pak. Awas hati-hati Pak. Tunggu mriki ya Pak. Temu Switcher. Kangen. Iya Pak. Bapak kangen ya? Mau ketemu sama Ibu? Switcher udah pulang. Iya Pak. Ibu udah pulang. Mbak, ini punya Pak Darto mau diapakan? Taruh sini dulu aja, Ti. Mau tak periksa. Luka itu jangan disembunyikan, tapi harus diobati. Itu seperti yang selalu bapakmu bilang. Kalau sakit, gak usah disembunyikan. Bapakmu paling suka menaruh bunga melati di setiap sudut penginapan. Bunga ini melambangkan kesucian, keanggunan, dalam kesederhanaan dan ketulusan. Bapakku. Laki-laki itu bapakku. Kamu jangan tidur terlalu malam. Pak D. Orang yang tidak pernah berhenti memberi tepukan ketika lelah dan putus asa. Mencintai seseorang merupakan kebahagiaan tersendiri, meskipun ia bukan milik kita. Pada
pada saatnya nanti, kamu akan mengerti semuanya. Ibuku mencintai keduanya dengan cara yang berbeda. Cinta mereka adalah rahasia yang penuh